milik siapa bumi dan seisinya ini? Mereka mengatakan milik Allah. Coba tanya lagi, kata Allah. Man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Siapa Tuhan langit, semesta langit, dan Tuhan arsy yang agung. 7 langit dan arsy yang agung. Mereka pasti mengatakan Allah. Coba sekarang tanya lagi. Man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaih. In kuntum ta'lamun. Coba tanya sekali lagi. Siapa yang memiliki kekuasaan atas segala sesuatu. Dan dia juga yang bisa melindungi ketika tidak ada perlindungan dari yang lain. In kuntum ta'lamun. Jika kamu mengatakan, saya kuluna. Mereka mengatakan, lillah, ini milik Allah. Maka kul katakan, fa'anna tusharun. Lalu kenapa kok mereka tidak percaya dan bahkan tertipu? Nah, sampai di sana kita akhirnya jelas bahwa orang yang mengaku Islam bisa bersyahadat dan sebagainya, tetapi kemudian memakai perantara-perantara lain, itu bukan sesuatu yang baru. Di zaman dulu ternyata nabi-nabi juga mengalami hal yang sama, yakni merasa tetap bertuhankan Allah, tapi prakteknya jauh dari ajaran Allah. Nah, ini yang perlu dijadikan alat berpikir kita semua, supaya kita tidak terjebak pada pengakuan saja bahwa kita baik, kita benar, kita hebat, tapi pada sesungguhnya jauh dari kebenaran, terutama yaitu tadi menyembah Allah itu tanpa perantara. Oke, sampai di situ. Monggo, kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Allah, ada banyak panas, banyak air minum. Monggo, silakan. Siapa yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu? Gus ini kok nggak bisa, Gus ya? Nggak bisa tersambung, Gus. Iya. Oh iya, toh. Iya, maaf tadi itu keputus, Gus. Pada waktu saya membaca itu terputus. Nggak selesai, Gus. Ya. Nah, dulu terputus. Iya terputus. Mak tadi itu, loh, saya baru membaca separuhnya terputus, Gus. Ini nyoba saya masuk lagi, ini. Tapi alhamdulillah bisa nyambung. Ini Gus, ingin saya tanyakan, ini berkaitan dengan ayat ini. Kan di keluarga tuh ada, Gus ya, yang kegiatan atau aktivitas keagamaan yang mana ya memang semuanya tuh menuju Allah, semuanya berujung pada Allah. Tapi pola cara yang dilakukan kok sangat berbeda, Gus. Seperti gini, kalau sholat di perkumpulan itu selalu ada waktu-waktu tertentu yang dilakukan itu dengan pakai baju putih semua, baik laki maupun perempuan. Dalam pidato sholat pun juga sama. Ya, tapi kalau udah mau sholat semua ganti putih. Nah, pada aktivitas tertentu itu hanya kelompok mereka yang notabene mereka adalah orang-orang profesional, Gus ya, dari bankir, dokter, dan orang-orang yang semua, Gus. Nah, yang dilakukan cara ibadahnya itu lampu dimatikan, lalu zikirnya itu kulhu terus diputus-putus kayak gitu loh, Gus. Nah, itu adalah bentuk aliran. Terus lalu bagaimana kalau kita punya saudara yang masuk di lingkungan seperti itu, karena dia itu meyakini betul apa yang dilakukan itu bagus, baik, bahkan mencoba mengaruhi yang lain tuh bisa masuk di kelompok itu. Mohon pendapatnya, Gus. Terima kasih.
Ya, jadi ada beberapa thoriqoh ya, atau kelompok yang memang punya ijtihad tertentu, punya upaya-upaya tertentu untuk cara beribadahnya itu begitu ya. Kalau tentang seragam, mungkin di pesantren juga punya aturan-aturan seragam ya. Tapi kalau tentang cara berwirid, saya memang lebih menyarankan agar kita itu memakai wirid-wirid yang memang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Kalau tentang jumlah bisa sebanyak-banyaknya, tidak apa-apa. Kalau tentang lampu dimatiin, sebenarnya tidak ada perintah untuk lampu dimatiin, ya. Kecuali kalau hemat listrik gitu. Ya, kecuali kalau memang tujuannya hemat listrik, ya tidak apa-apa. Lampu dimatiin sebenarnya untuk ketika supaya tidak terlalu terang, nanti kalau pas ngaji dinyalain, ya tidak apa-apa sebenarnya. Asal tidak ada tujuan-tujuan yang lain ya. Sekedar tujuan ya biar redup, nggak terlalu silau gitu-gitu aja. Tapi kalau ada tujuan bahwa kalau lampu dimatiin nanti Tuhan akan lebih ini, itu keliru ya. Tapi kalau sekedar lampu dimatiin hanya untuk biar kayak apa, suasana temaram, santai, tenang, teduh gitu ya, enggak apa-apa, enggak ada tujuan lain. Tapi kalau sampai ada seolah kalau nggak dimatiin nggak khusyuk gitu ya, nggak bisa, nggak keliru kayak gitu, ada kayak gitu tuntunannya. Demikian pula tentang baju. Kalau seragam sih kalau di pesantren ya memang ada ya. Nanti kita pakai seragam ini ya gitu. Itu biasa aja. Asalkan tidak diarahkan kepada hal-hal yang sifatnya klinik, hal-hal yang sifatnya di luar aturan Islam. Nah, sehingga bagaimana kalau ada keluarga yang ikut ke sana? Ya diajak diskusi saja. Diajak diskusi, kalau memang ternyata alasannya benar, alasannya ada dalam Quran maupun hadis, entah Nabi atau para sahabat ada yang pernah melakukan, ya tidak apa-apa sudah. Tapi kalau tidak ada, ya kita ingatkan, jangan kebablasan loh ya, soalnya sekarang ada juga kelompok yang kalau baca Al-Fatihah di sholat sambil jingkrak-jingkrak, ya ada juga. Ini. Jadi kalau kelompok-kelompok yang sekarang aneh-aneh gitu, banyak. Dan bagaimana caranya? Ya kita anjurkan untuk memilih Islam yang kelompoknya itu tidak aneh-aneh lah. Cara sholatnya ya sesuai Rasulullah, tidak ditambah, tidak dikurangi. Seandainya dulur kita ini melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itu saja loh. Seandainya seumur hidup itu tidak cukup untuk menuangkan itu semua, mengamalkan itu semua. Waktu kita itu tidak cukup. Lah kok malah ditambah-tambahi sesuatu yang tidak diajarkan. Iya, kita itu untuk melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah yang tercantum di dalam Al-Quran, itu kita sudah mati-matian jungkir balik. Lah ini, saya dan sampean ini kadang belum melaksanakan yang diwajibkan disunahkan, tapi sudah membuat hal-hal baru. Gitu. Nah, ini yang seringkali menjadi bibit perpecahan di tengah umat. Karena itu saya dan sampean, ayo mulai membawa satu gerakan bahwa nggak usahlah ditambah-tambah yang aneh-aneh kecuali untuk alasan pendidikan ya, kayak misalnya di satu institusi pendidikan kemudian ada nanti kalau malam ini pakai seragam ini, hanya sekedar itu, tidak ada tujuan-tujuan ibadah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau sampai nanti kalau nggak tujuan, enggak baju ini, nggak akan ini, itu yang
perlu dipertanyakan. Ya, ada lagi? Terima kasih. Silakan. Oh, ada lagi yang mau disampaikan? Apa sudah waktunya ngantuk bareng? Kalau kalau sudah waktunya ngantuk bareng ya sepakat. Itu. Alhamdulillah. Tadi malam juga perjalanan baru nyampe sekitar jam berapa? Setengah dua mungkin ya. Makanya ini nerangkan juga sambil gelier ini. Nawahan-nahan. Ngelihat tuh kameranya Pak Burman tuh jadi tiga. Melihat Pak Bakhrul tuh kayak, oh, kok anak muda gitu. Jadi karena padahal ini karena ngantuk Pak Bakhrul. Jadi ngelihat sama itu kayak Ricky Ricardo gitu. Ngelihat Pak Burman itu kayak Jeffrey Nicole gitu. Jadi repot ini. Padahal lihat Pak Jo yang harusnya ganteng kok kayak tua gitu apa. Kebalik-balik malah ini. Allah itu memang ya apa adil sekali terutama dalam menciptakan kita itu ya. Bagaimana umur itu tidak bisa dibohongi. Semangat boleh muda, tapi kalau dibuat duduk dalam mobil, senyaman apapun mobilnya, kalau 12 jam berturut-turut gitu ya dengkean juga. Kadang ya hanya karena semangat saja yang membuat itu. Nggak tahu kalau Pak Burman, Pak Bakhrul itu apa tipsnya kok. Mobilan ribuan kilometer, teh saja. Ya. Kalau saya sih teh saja, cuma kadang ya sudah mulai merasakan, padahal ya baru 50 gitu kan. Tapi itu cara Allah untuk mengingatkan kita, supaya nggak melete. Ya, demikian pula ya, kayak ini yang saya coba ingatkan dulur-dulur untuk menghindari ikut-ikutan apa menggunjing, membicarakan orang-orang yang sedang ditimpa masalah, ya karena namanya orang bisa berubah-ubah timpaan masalahnya itu. Kadang si A bisa jadi menimpa ke si B, kadang jadi menimpa si C, jadi berubah-ubah. Makanya saya dan sampean ya yuk menjaga diri masing-masing. Gak usah ikut-ikutan menuduh si A, si B, dan seterusnya. Apalagi ikut-ikutan menyerang, mencaci di medsos. Jangan, enggak usah lah. Ya, saya tanam. Kemudian juga saya ingin berpesan juga tentang tahun baru ya. Tahun baru terutama di malam tahun baru itu banyak setan gentayangan yang mencoba menggoda manusia untuk melakukan hal-hal yang disebut sebagai laghun, hura-hura, perbuatan yang sia-sia, banyak penuh kemubaziran. Jadi kalau mau bersyukur atas umur dan kesehatan yang diberikan selama tahun 2025 dan berharap memiliki hal yang baik di tahun 2026, caranya jangan merayakan di saat malam orang sedang merayakan. Tapi misalnya sehari sebelumnya kumpul sama keluarga di rumah, jangan keluar. Mau makan di rumah lah masak. Sambil ngobrol, refleksi, muhasabah, saling mengoreksi, lalu saling minta didoain. Ya enggak apa-apa lah bikin-bikin makanan apa, bareng-bareng dimakan bareng di rumah. Ya, pokoknya saya menghimbau seluruh jamaah kajian tafsir
malam tahun baru pergantian itu tolong jangan keluar dan jangan mengadakan pesta apapun. Jadi kalaupun misalnya ingin membuat resolusi atau janji-janji kebaikan di tahun yang akan datang, atau mensyukuri di tahun yang sebelumnya, lakukan di rumah saja, sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya, supaya tidak ikut-ikutan mengumbar waktu, mengumbar nafsu, mengumbar rezeki, mengumbar tenaga, yang itu sangat rentan akan godaan kemaksiatan, godaan kemubaziran, godaan kesia-siaan. Jadi saya mengimbau pakai pergantian tahun baru itu jangan di malam tahun barunya, tetapi misalnya di tanggal 30-nya dan sebagainya itu, atau tanggal 1-nya. Itu lebih baik dan dipakai yang substansinya kumpul keluarga atau apa lewat Zoom atau darat yang mampu dalam keadaan rukun, santai, tenang gitu, lebih enak ya. Itu jadi saya imbau seperti itu untuk urusan tahun baru, karena memang sebenarnya tidak ada kan peringatan-peringatan gitu. Oke, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah semangat terus untuk menggapai rahmat Allah di dunia maupun di akhirat. Di dunia wal akhirat. Wa khusnul khatimah. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat. Allahumma atina fi man ata'ta wa afina fi man afa'ta wa lana fi man tawalla. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tafa'al bala wal waba wa al-astin wa jinn. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin Allahumma rafa'na darajatana. Rabbana ma nafaqtu bina ma syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana ighfir lana warhamna anta mawlana fansurna 'alal kafirin. Rabbi a'udzu bika min syaitonir rajim. Rabbi a'udzu bika. Allahumma ta'ala baba rahmatika Allahumma zilna rahmatan bi yadika wa ta'ala mutarabba. Allahumma ighfir lana sabra wa sabina. A'udzu billahi min syaitonir rajim. Badar ki syafa rasul qada syamratul amin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allah minhu ma nasina wa 'allimna minhu jahil warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal